Halo guys, gua Vincent dan di video kali ini gue bakal bahas tentang never enough atau tidak pernah cukup. Jadi ini sebenarnya ada salah satu judul di buku The Psychology of Money by Morgan Housel. Buku ini udah keseringan disebut, jadi udahlah, gue nggak usah jelasin lagi. Kalian saja nonton videonya tentang kenapa gue suka banget dan kenapa gue sering bahas buku ini. Dan di video-video sebelumnya juga gue udah pernah sebut tentang buku ini. Ketika orang kaya melakukan hal-hal gila, Morgan Housel memberikan dua contoh orang-orang kaya dan sukses yang mengorbankan segala sesuatu yang mereka punya untuk mendapatkan uang yang lebih banyak lagi, yaitu Raja Gupta dan Bernie L. Madoff. Ya, ini sebenarnya terkenal sih kalau kalian yang suka ya sama namanya Wall Street atau investasi di pasar saham Amerika di US gitu. Ini sering banget disebut juga. Jadi ya kalian bisa Google search sendiri atau nonton film-film yang berkaitan dengan kasus mereka ya. Intinya mereka sampai melakukan tindak pidana alias jadi kriminal supaya dapat uang lebih lagi, biar lebih kaya lagi. Mereka sampai ngorbanin segala sesuatu yang mereka punya. Warren Buffett sampai bilang, dia komentar dia nih, to make money they didn't have and didn't need. They risked what they did have and did need. And that's foolish. It's just plain foolish. If you risk something that is important to you for something that is unimportant to you, it just does not make any sense. Jadi di sini Warren Buffett bilang, nyari uang yang mereka sebenarnya nggak punya dan nggak butuh, nggak perlu gitu. Mereka meresikokan apa yang sebenarnya mereka punya dan yang mereka perlukan, yang mereka butuh, dan itu konyol. Hanya kekonyolan murni. Kalau lu meresikokan sesuatu yang penting buat lu untuk sesuatu yang nggak penting, itu hanya tidak masuk akal. Tapi kejadian tuh ada aja yang melakukannya. Itu nasihat dari salah satu investor terbaik di dunia dan orang terkaya di dunia. Menurut Housel, a skill atau kemampuan keuangan yang tersulit untuk dimiliki adalah berhenti menggerakkan tiang gawang. Jadi karena kita nggak kenal sama yang namanya rasa cukup, jadi ya kita rela melakukan apapun supaya uang kita lebih banyak. Ingat, itu apapun loh, sampai yang negatif juga dilakukan. Kalau udah kayak gini ya udah nggak sehat, kalau kata Morgan Housel. Ini bukan berarti kalian harus stop ningkatin income kalian ya. Ini artinya tahu arti kata cukup. Dan ini berbeda buat setiap orang. Ini loh kata cukup. Dan ini yang susah banget buat banyak orang. Nah, ini terbukti dari kasus yang tadi udah gue sebut ya. Punya ambisi dan keinginan yang kuat untuk take action dan juga sukses. Ya, jadi sukses itu tetap harus ya. Masalahnya itu kalau nggak pernah merasa cukup sampai-sampai mengorbankan hal-hal yang lebih penting. Ya kalau itu udah jadi pilihan kalian, ya nggak apa-apa juga sih. Cuman ya pasti ada konsekuensinya. Ada harga yang harus dibayar. Kapitalisme modern tuh jago banget dalam dua hal. Yang pertama menciptakan kekayaan, dan kedua adalah menciptakan iri hati. Jadi ya kalau kata Morgan Housel, kapitalisme modern itu jago menciptakan kekayaan, membuat orang kaya dan membuat orang iri. Masalahnya adalah perbandingan sosial. Poinnya adalah batas atau atap dari perbandingan sosial sangat tinggi sampai-sampai tidak ada yang bisa mencapainya. Jadi ya harapannya, ekspektasinya udah ketinggian, jadi yang buat dapetinnya susah gitu. Artinya itu adalah pertarungan yang mustahil untuk dimenangkan. Cara untuk menang adalah menerima kalau lu udah mungkin, ya udah punya cukup, lu punya cukup. Ya, walaupun lebih sedikit dari orang-orang di sekitar lu. Dan cukup itu tidak terlalu sedikit loh. Menurut Housel, cukup adalah menyadari kebalikannya. Sebuah rasa lapar untuk lebih yang tidak mungkin dicukupkan yang akan mendorong kalian sampai titik penyesalan. Ya, jadi intinya kalau kalian udah punya cukup, kalian udah tahu rasa lapar kalian sampai mana, dan nggak sampai melakukan hal-hal yang negatif sampai kalian menyesal, itu udah bagus sebenarnya. Dan itu yang penting di sini adalah tahu kapan itu cukup. Ya, jadi jangan sampai kalian nyesal ya, jangan sampai ke titik penyesalan. Ada banyak hal yang tidak akan pernah worth it atau layak untuk dipertaruhkan atau diresikokan. Apapun potensi gainnya atau apapun potensi keuntungan yang didapat. Contohnya reputasi, kebebasan teman dan keluarga, atau kebahagiaan sangat berharga. Dan peluang terbaik untuk menjaga mereka adalah tahu kapan berhenti, mengambil resiko
yang bisa membahayakan mereka. Dan itu limitnya nih, kalau misalnya hal-hal yang penting ini kalian sampai harus korbanin untuk uang lebih, itu adalah pertanda kalau kalian stop, itu udah cukup berarti. Jadi ya pelajarannya tahu kapan itu cukup, dan harus diakui ini susah banget. Susah pakai banget gitu. Susah banget untuk tahu kapan itu cukup. Gue sendiri masih mencoba cari balance-nya. Jadi ya enaknya pasnya gimana gitu. Antara ambisi untuk mendapat lebih dan juga cukup. Paling nggak lewat video ini kalian tahu lah kalau rasa cukup itu penting banget. Selain punya tujuan dan ambisi. Dan ini disclaimer ya. Bukan berarti punya banyak uang atau income yang besar itu bahaya. Karena yang bahaya itu kalau tidak pernah merasa cukup. Tidak pernah cukup, jadi kalian sampai mengorbankan apa yang kalian udah punya, income gede tadi ataupun uang yang banyak tadi demi mendapatkan lebih. Oke guys, sekian video dari gua. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.